Pertama yang dibawa itu adalah sambal. Wow. Sambal menurut selera masing-masing. Halo guys, welcome home, far away from home. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasanya saya selalu memberikan tips dan experience seputar tentang pekerjaan di kapal pesiar, karena saya sebagai kru yang bekerja di salah satu kapal pesiar. Ya, pada kesempatan ini adalah temanya tentang barang apa aja sih yang perlu dibawa ketika kita akan bekerja dan join di kapal pesiar. Bisa menambah wawasan dan pengalaman buat yang akan bekerja di kapal pesiar. Okay, don't skip this video and stay tuned on my channel, alright? Ya guys, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Selalu setia bersama sahabat saya, Tara. Selamat siang, selamat datang lagi. Ya Mas Ian, dia bersedia untuk menjelaskan barang apa aja sih yang perlu dibawa untuk join ke kapal pesiar, terutama buat kalian yang first kontrak kerja di kapal pesiar. Jadi penasaran pengen tahu apa aja yang dibawa? Oke, langsung saja ya. Ya guys, langsung aja. Tidak lama-lama kita kupas lebih dalam lagi tentang apa aja sih yang perlu dibawa, terutama untuk yang akan bekerja di kapal pesiar. Dan samping saya ada Mas Ian. Gimana bro kabarnya bro? Selamat siang, super banget hari Super. ini. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, ya. kerja lancar. Ya sudah Rezeki hampir juga lancar, ya. sudah hampir melebihi dari setengah nih ya puasa kita hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, semoga ya selalu sehat-sehat kuat, selalu. kuat. Dan Buat yang di rumah juga ya. Ya, buat kalian yang sedang berpuasa di rumah, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap sehat, semangat, dan sukses terus guys. Ya Mas Ian, jadi pada kali ini kita membuat apa ya? Ya, tips serta pengalaman barang apa aja sih yang secara general ya sebagai kru kapal pesiar yang perlu dibawa. Disiapin gitu ya. Mm-mm. Jadi gini Bang David, kita langsung aja ke poin. Jujur aja nih, ini aku udah ada barang-barang di sini udah aku siapin ya kan. Ya. Sebagai istilahnya sebagai contoh lah atau preferensi bagi yang di rumah untuk buat ya ide apa aja sih yang perlu dibawa gitu kan. Ya. Tapi sebelum kita kumpas lanjut, nah kita bikin ini aja gambaran yang lebih singkat gitu aja, kita bagi menjadi 4 poin aja gitu ya. 4 poin. Nah, pertama itu Poin pertama. Nah, yaitu adalah istilahnya pakaian kita sendiri, pakaian yang wajib kita bawa itu kan. Oke, guys. Poin kedua itu yang penting juga itu yaitu obat-obatan. Obat-obatan guys. Yang keempat, yang ketiga sebelum yang keempat ya. Yang ketiga ada makanan kecil atau minuman-minuman yang biasanya itu sering kita bawa dan praktis. Sasetan ya. Sasetan biasanya. Memang praktis-praktis aja. Yang terakhir di situ kita ada peralatan mandi karena ya itulah yang kita butuhin ya secara garis besar. Mau lanjut langsung? Oke, langsung aja Mas. Ayo lanjut kita kupas habis. Ya, siap. Ya. Poin pertama, oke guys. Sebenarnya kan poin pertama tadi udah dijelasin ya Bang David ya. Yaitu adalah pakaian yang pokok aja kan. Pribadi. Nah, yang pakaian pokok itu yang di sini yang saya tekankan adalah sporot atau apa istilahnya ya,
pakaian dalam. Baju dalam ya. Baju dalam, pertama baju dalam putih, jangan yang berwarna kalau bisa. Putih karena bisa pakai buat kerja juga. Oh gitu ya. Itu minimal kalau buat saya sendiri itu saya bawa sekitar 10 sampai 12 pair. Nah, kalau buat celana dalam sendiri juga diimbangin. Nah, selebihnya dari itu adalah kaos kaki, itu yang paling pokok. Celana dalam juga pasti. Iya, celana dalam disamain sama pairnya baju dalam tadi udah mention. Oke. Nah, untuk kaos kaki itu sendiri 30 pair itu cukup. 30 pair ya. Tapi bukan semuanya hitam semua ya. Nah, 12-nya itu putih. Dan selebihnya itu hitam semua. Nah, itu cukup lah pakai buat istirahat rentan waktu seminggu atau 10 hari itu cukup. Jadi nggak harus setiap hari kita nyuci. Enggak. Untuk selain itu pakaian, mau bawa pakaian itu pakaian yang pakai buat jalan-jalan atau apa, nggak usah banyak-banyak. Yang penting bawa jaket, ya kan, sesuai negara mana kita yang akan pergi, ya kan. Nah, terus untuk pakaian biasanya kita pakai jalan-jalan tuh saya sarankan cukup 1 atau 2 setel aja, nggak usah banyak-banyak. Otherwise ribet. Iya. Oke, itu yang dari poin pertama ya. Karena Mas Ian juga ini kan kerja di dining, jadi untuk kayak kaos kaki putih sama hitam kepake gitu ya. Pakai banget. Iya, sesuai dengan seragamnya gitu. Iya. Oke. Nah, lanjut yang kedua. Yaitu yang kedua itu adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini biasanya saya tuh udah bawa 1 tas atau lebih besar lagi biasanya. Tapi ini yang paling handy. Apa aja sih di dalam tas itu? Nah, pertama ya obat-obatan yang biasa banget, istilahnya sering kita kena di Indonesia atau dimanapun, misalnya obat pusing kayak Panadol, terus obat mungkin sakit perut, gitu. Nah, atau mungkin juga obat misalnya kayak gini nih, ya kan. Nah, ini betul banget di kapal pernah saya bawa lebih dari 12 box, kepake semua. Bukan saya sendiri sih, banyak kan sama teman-teman juga kan. Iya, seringnya kan gitu kan Bang David. Terus selain itu juga mungkin bagi teman-teman yang punya alergi atau apa, wajib bawa ya, karena di sini obatnya belum tentu cocok. Nah, selebihnya nih saya benar-benar buka. Seringnya obat tetes mata, ya kan, ini nih. Nah, khusus buat saya, mungkin teman-teman yang di rumah juga ada yang punya penyakit asam lambung, saya juga bawa. Nah, macam lanta ya, itu benar-benar membantu. Selain itu, obat-obatan yang lebih bisa dibawa mungkin karena kita kerja keras ya Bang ya sini. Obat pegelinu lah. Pegelinu atau sini saya biasanya bawa ini nih. Buat obat gosok ya. Obat gosok itu penting ya kan. Ada juga teman-teman yang bawa minyak urut. Nah, ada juga seperti itu. Oke. Selebihnya mungkin ada tambahan sedikit kayak tips, atau mungkin kalian bisa juga kan, obat flu itu kan sangat dibutuhkan ya kan. Nah, saya siapin yang ini nih. Nah, karena emang cocok banget ya. Iya. Mantap banget ya efeknya. Dan jangan lupa itu obat flu dan batuknya. Nah, selain dari itu ada beberapa barang yang mungkin nggak pernah terlintas kali ya. Tapi di sini saya kasih advice lah. Pertama, ini namanya petroleum oil bagi yang udah tahu. Dan biasanya emang cewek sih yang pakai ya, tapi di sini di kapal ini membantu sekali. Misalnya apa, di iklim udara yang kering segala macam kan, yang dingin, ya. Ini bagus pakai buat lip balms. Iya betul. Dan juga bagi yang sering drop atau karena dinginnya AC atau cuaca yang sering berganti, mungkin sering mimisan, ini juga bisa pakai cotton bud. Nah, itu bisa buat mengurangin. Nah, dan untuk yang kerja di kapal semuanya saya suggest bawa multivitamin selain vitamin C. Nah, ini saran dari saya pribadi untuk ngambil yang namanya glukosamin kondroitin ya. Itu benar-benar membantu. Kenapa? Karena kita kan kerjanya keras. Betul kita benar-benar
menggerakkan sendi-sendi kita Betul. dan tulang-tulang kita juga kan. Iya. Glukosamin, kondroitin itu benar-benar membantu. Nah, itu beberapa saran dari saya ya kan. Dan itulah untuk yang poin yang kedua. Iya. Untuk kurang lebihnya bisa dikembalikan sendiri pada masing-masing. Iya. Secara general aja General ya. aja, Masing-masing gitu kan. Nah. berbeda. Yang jelas obat-obatan sangat penting juga guys. Jangan lupa sampai untuk tidak dibawa ya. Oke, lanjut. Yang ketiga nih, yang ketiga tadi itu adalah makanan ringan, minuman-minuman ringan apa aja sih yang dibawa? Karena jujur aja ya, kita kan berbulan-bulan di Iya. negara asing, ya kan, tempe aja nggak ada. Waduh, tempe goreng enak banget tuh guys. Jujur, kalau lebih ekstrimnya lagi, pas ketika Ian nih join ke kapal, pasti di situ ada yang namanya macem-macem kliniknya kan. Iya. Temen-temen semua pasti udah pada ngarep kan. Cuma sini kita kasih apa aja yang ada ya. Iya. Dan biasanya kita bawa. Oke, lanjut langsung. Pertama yang dibawa itu adalah sambal. Wow. Sambal menurut selera masing-masing. Tapi hampir semua kru memang mereka itu selalu bawa sambal sih guys. Hampir Semua. seluruh kru. Semua dan macam-macam sambalnya ya, nggak cuma yang sasetannya juga gitu kan. Iya. Ada juga yang bawa kecap. Iya. Dan ada juga yang bawa kayak saya kecap sambal. Itu benar-benar ditunggu. Nah, selain itu sebenarnya ada Indomie atau Supermie atau apalah yang namanya ya seperti ini, tinggal bungkusnya. Karena kita juga udah lama ya di kapal, jadi semuanya ini hampir persediaan habis. terakhir, jujur persediaan terakhir, dan ini kemarin aku pakai buat sahur, tapi aku masih ingat kalian, dan kemarin udah diwanti-wanti sama Bang David kan, makanya aku tetap sediain lah gitu kan. Dan reliable ya orangnya. Nah itu selain itu bolehlah kalian mau bawa yang lain, misalkan kalau saya sendiri saya bawa produk dari Solo sendiri, produk keluarga nih Bang ya. Paling tahu kan, udah tahu nih. Iya. Yaitu adalah abon dan serundeng. Nah, karena itu emang awet dan semua orang juga suka banyak kan. Selain abon sama serundeng, mungkin ada juga yang sempat kayak saya kemarin bawa kerupuk nih Bang, tapi kerupuknya nggak digoreng, belum digoreng. Oh, masih gitu mentah. kan. Iya, nah jadinya kan kita tinggal minta sama teman aja channel di kapal buat digorengin. Wow. Sempat kemarin juga ada temen tuh yang bawain teri, ya kan, dari rumah. Ada yang bawa juga kering tempe. Wah. Nah, ada juga yang bawain itu tuh, yang istrinya dari mana tuh? Aku dibawain rendang. Iya. Ya setidaknya bisa buat tag siapa namanya. Oke. Kan makanan udah ya. Makanan udah. Bisa di ini sendirilah, bisa digagas sendiri Iya, yang betul, bagusnya apa ya. Tapi itu kita bocoran dari kita nih. Selanjutnya ke minuman nih. Minuman yang ya sasetan ya. Nah, minuman di sini ada seenggak-enggaknya ya, ada kopi kita sendiri. Iya. Aku tuh suka wedangan, jadi bawa susu jahe, macam-macam kemarin, ada susu jahe, susu anget, kopi susu, dah banyak. Jadi guys, kalau memang itinerary-nya ke Alaska ya, jadi minuman-minuman jahe ini enak banget guys ya, sama makan kayak semacam Indomie itu ya, wah pokoknya bener-bener nikmat dah ya. Udah udaranya dingin, terus sama sama minuman jahe gini sangat enak banget beneran. Nah, di lain itu juga bisa saya sarankan sih, bisa bawa permennya nggak harus ini juga, tapi ini emang lumayan enak ya. Iya. Bisa temen melek. Nah di sini juga ada Bang David nih, kan kita sering kena heat stroke, tahu kan heat stroke apaan? Nah bagi yang belum tahu, panas dalam. Baru nemu bahasa Kemarin ya, video kemarin bingung apa namanya gitu kan. Nah, panas dalam. Panas dalam. Kebanyakan orang kita seringnya pertama kali kapal mereka kena panas dalam, tapi mereka ke medical, mereka bingung mau ngomongnya apaan. Apa ya? Nah, tak bantu ya, bahasa Inggrisnya itu heat stroke. Nah, oke, nah jadi ini nih
bisa bawa 1-2 bungkus lah. Karena emang jujur aja kan di sini tuh kita kerja kan udah istilahnya badan kita dipanas, terus kita istirahat tuh langsung udara dingin set, jadi seringnya kita kena panas dalam. Nah jadi bawa sendiri mendingan daripada bingung ngejelasin sama dokter. Dan di luar negeri itu jarang yang punya obat buat panas dingin ya. Oke. Mabon panas dingin. Panas dalam. Iya. Oke, nah lanjut apa lagi? Nah di sini juga saya bawa ini. Nah, jujur ya mungkin awam apaan tuh maksudnya? Ada yang tipe saset loh, nggak tahu kan? Yang tipe saset sendiri kan. Nah karena apa? Khususnya buat sekarang nih kita kan puasa. Nah pagi-pagi ataupun kita kan juga paginya mesti kerja, kadang kita loyo, pakai inilah cukup kok buat bikin kita berenergi lagi gitu kan, kembali ion. Ini juga bagi yang perokok harap-harap bawa rokoknya sendiri buat mas batas maksimal buat bawa rokok. Sharing juga buat international flight itu kita nggak bisa ngebawa lebih dari 100 batang, bukan 100 bungkus. 100 batang. Jadi nggak nyampe 1 slop. Oh iya. Oke. Keempat nih, kita ada barang-barang yang kita pakai buat peralatan mandi. Nah, yang pasti udah tahu kan kayak sabun, sampo segala macam itu kan. Ini aku bawain aja, kelihatan aja apa sih yang aku bawa. Nah, sampo gak usah banyak-banyak, yang penting cukup buat 1 bulan pertama lah ya kan. Nah, sabun saya juga rekomendasiin yang cair karena lebih praktis dan higienis. Yang cair. Nah, pasta dan sikat gigi bawa seberapa sekalian, 4 atau sekalian ya kan, karena juga kecil dan kita butuh. Pasta gigi bawa 2 atau 1 juga nggak apa-apa karena di luar agak mahalan. Tapi sebenarnya murah karena brandnya di Indonesia mahal ya nggak? Iya betul. Nah, deodorans itu bawa sekalian 2 karena kita sering lupa, tahu-tahu udah habis aja ya kan. Nah, tuh bawa mouthwash. Aku sih rekomennya yang ini karena selain bagus buat ngebersihin, dia juga healthy buat tenggorokan. Nah, parfum aku ada 2. Nah ya kan. Selain itu ini yang benar-benar penting nih bagi para cowok ya kan, cewek sebenarnya juga penting tapi kita nggak bahas yang cewek. Iya. Nah ini nih, Tara. Apa itu mas? Ini itu sahabat saya nih. Cukur jenggot guys. Cukur jenggot. Nah sekaligus ini juga bagus buat nge-trim juga kan. Udah tahu sendiri di online juga banyak. Saya sarannya sih beli yang bagus sekalian karena emang bener-bener awet. Nah ini bener-bener ya bagus, boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang manual karena yang manual itu pun juga hasilnya malah lebih bagus sebenarnya, tapi cuman ribet. Nah sebenarnya udah itu aja. Kalau ada yang mau nambahin, paling nambahin sabun muka sama lotion sih gitu kan, karena jujur di luar sini tuh udaranya beda sama Indonesia dan sebagian kulit tuh gampang kering, jadi banyak dari rekan itu yang bawa lotion. Itu udah 4 poin kan, tapi saya masih ada suggestion lain nih, advice lain. Nah seperti apa advice-nya? Yang pertama, ini buat semua orang yang traveling ini nih yang penting dan sering dilupain. Multi adaptor ya. Multi adaptor, bilangnya orangnya traveling multi adaptor. Ini bagus banget buat semuanya, universal bisa. Cuma yang kamu pikirin juga adalah ininya, nah kan ini kan cuma single kan. Nah kalau beli yang lebih mahalan, dia bisa semuanya ya. Banyak colokan yang bisa sekalian dan itu bagus. Dan beli sekalian yang agak mahalan ya karena itu durable dan safety-nya itu yang paling penting. Nah saya juga sebenarnya di kapal ya bawa lagi yang lebih. Karena kan jujur ya, di kamar itu, di cabinnya buat kru itu, cordnya itu stop kontaknya itu bener-bener terbatas juga, nggak banyak recel di Indonesia banget ya, nggak ya. Extend cord,
extension cord. Nah, namanya extension cord. Nah, terus selain itu saya juga mau suggest atau advice, bawalah sendal yang praktis dan kalau bisa model yang kayak gini ya, krok-krokan lah. Safety ya. Nah, aku tuh suggestnya bukan yang sandal capit itu, sandal capit ya. Nah, tapi yang kayak gini karena apa? Kalau di kapal itu secara umum semua itu nuntut yang terlindungi, semua tercover ya, karena itu buat safety. Nah, dan bawahnya ini dia dari rubber dan dia nggak slippery, jadinya dia emang lebih safety. Nah, itu yang saya advice ya. Wow. Nah, jadi itu beberapa advice dan beberapa perbekalan saya yang masih ada nih. Mohon maaf ya karena ini emang udah mau pulang sebenarnya. Tapi bener-bener saya save lah buat rekan-rekan di rumah ya Bang ya. Betul. Semoga bisa bermanfaat. Alright guys, jadi tadi sudah dikupas habis detail oleh Mas Ian ya tentang barang apa aja sih yang perlu dibawa, terutama buat kalian yang akan join di kapal pesiar untuk yang pertama kali ya. Semoga video ini bermanfaat guys, jadi referensi buat kalian ya. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa disupport dengan cara subscribe, like, and comment down below ya, atau punya suggest lain sehingga kita pun juga bisa membuat video-video pengalaman yang lainnya sehingga bisa kita sharing juga buat kalian. Mumpung aku masih di sini. Oke Mas Ian, terima kasih banyak Mas Ian. Ya, jadi sehat guys, selalu, sehat sama yang di rumah sehat selalu. Semoga semua keluarganya semua terhindar dari virus corona dan lebih baiknya lagi bisa kembali pulih. Oke guys, jadi terima kasih and sampai jumpa lagi and see you. Bye bye. Berbeda untuk dibawa, cuman hampir secara general mereka memiliki biar bilang aja ini acak-acakan dia loh. Malam habis ini pesta ulang tahun deh. 4 poin ya. 4 poin. Poin kedua itu yang penting juga itu yaitu obat-obatan. Obat-obatan guys. Yang keempat, yang ketiga sebelum yang keempat ya.